Shalom saudaraku, kami sangat terdorong untuk memberitakan kepada saudara pemberitaan firman Tuhan yang terkait dengan 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman, saudara. Mengapa ini penting sekali untuk kita pelajari, saudara? Karena banyak orang yang ketika memiliki sifat buruk, mereka tidak menyadarinya, saudara. Bahkan mereka menikmati ketika melakukan sifat buruk itu. Mereka merasa puas. Dan kalau diingatkan, biasanya orang-orang seperti ini akan berkilah atau memberi alasan, ya saya orangnya seperti ini, ya kan? Atau saya kan masih manusia, wajar kalau saya punya kelemahan, saya punya sifat buruk. Saudara, Tuhan tidak pernah mau tahu dengan apapun alasanmu. Bagi Tuhan, seseorang dengan sifat buruk tidak akan dapat tinggal di dalam kerajaan sorga. Kita bisa bayangkan jikalau ada orang dengan sifat buruk tinggal bersama di dalam kerajaan sorga, mau seperti apa suasana sorga itu, saudara? Jadi penting sekali kita untuk mengetahui ciri-cirinya. Jangan-jangan kita memiliki ciri-ciri itu. Dan kalau kita mendapati di dalam diri kita ternyata memiliki ciri-ciri itu, kita harus segera bertobat. Karena sering saya katakan, tidaklah mungkin seseorang dengan sifat buruk itu dapat diterima tinggal bersama di dalam kerajaan sorga. Kita sekarang sudah memasuki kepada sifat yang ke-15, yaitu suka mengkhianat. Suka mengkhianat. Jadi orang dengan sifat suka mengkhianat ini menjelang akhir zaman itu akan semakin banyak kita temukan, saudara. Ya, akan semakin banyak kita temukan, maka kita perlu hati-hati. Bukan saja kita berhati-hati terhadap orang, tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Sebab jangan-jangan kita pun adalah salah satu pelakunya. Berkhianat itu atau khianat itu adalah perbuatan tidak setia, saudara. Ya, tidak setia artinya ada suatu kesepakatan, suatu janji. Baik itu terucap, tertulis maupun tidak tertulis, saudara. Lalu kemudian pihak yang lain itu melakukan hal yang berbalikan. Yang sederhana saja, saudara. Kita melakukan hal-hal yang sangat baik bagi seseorang. Dan orang itu sangat senang diperlakukan dengan sangat baik. Lalu kemudian dia membalasnya dengan sesuatu yang merugikan kita atau mencelakai kita. Atau membuat kita kecewa dan sakit hati. Ini termasuk berkhianat, saudara. Ya, berkhianat itu juga ada mengandung tipu daya. Jadi upaya sesuatu hal ya dari seseorang dengan tipu daya, itulah termasuk berkhianat. Dan sifat mengkhianat ini atau berkhianat ini sebenarnya dari dulu sudah ada, saudara. Ya, bagaimana ketika Kain membawa adiknya Habel ya ke satu tempat lalu membunuhnya di sana, itu kan berkhianat. Adiknya itu sama sekali tidak tahu rencana itu. Tetapi dengan tipu daya, Kain membawa Habel ke suatu tempat dan membunuhnya di sana. Begitu juga ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, saudara. Ini juga khianat. Dan kalau di perjanjian baru tercatat yang berkhianat itu adalah Yudas kepada Yesus. Nah, orang yang memiliki sifat suka berkhianat ini, biasanya mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu, saudara. Ya, dikuasai hawa nafsu. Ada suatu keinginan-keinginan yang sangat egois, ya, sehingga dia ingin mewujudkan keinginan itu dengan cara dia melakukan tipu daya, ya, atau dia mengkhianati orang-orang yang telah memperlakukannya dengan baik, ya. Dan mengenai mengkhianat ini, saudara, dia dapat terjadi di mana saja, ya. Dapat terjadi di mana saja. Di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan, ya, di kantor, di gereja sekalipun, saudara. Orang-orang yang mengkhianat ini dapat melakukannya dimanapun, saudara. Dan kita bisa menjumpainya dimanapun. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang yang memiliki sifat berkhianat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki akal budi, saudara. Ya, hatinya busuk, ya, tidak berusaha untuk
memiliki akal budi. Ya, tidak memiliki akal budi, mereka tidak jujur. Ya, dikuasai oleh hawa nafsu, saudara. Dan tentu saja orang seperti ini, jangan dikira mereka itu akan hidup nyaman, saudara, ya. Karena Tuhan itu tidak suka dengan orang seperti ini. Maka mereka akan menerima balasannya, saudara. Di dalam Amsal 11 ayat 3, ya, Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi mereka itu akan dirusak masa depannya, saudara, oleh kecurangannya sendiri. Ya, Amsal 11 ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudara perhatikan, ya. Jadi orang yang mempunyai sifat ini, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami kerusakan di dalam masa depan. Ya, engkau akan tertangkap oleh hawa nafsu. Dan engkau akan mengalami celaka, ya. Amsal 13 ayat 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Oleh karena itu, saudara, perhatikanlah ciri-ciri dari setiap sifat buruk yang kami telah beritakan ini. Jangan-jangan sifat buruk itu ciri-cirinya ada di dalam diri kita. Kita sudah berbicara 14 sifat buruk, dan yang sekarang kita sedang bicarakan adalah sifat buruk yang ke-15, yaitu suka mengkhianat. Ini penting kita untuk serius dengan sifat buruk ini, saudara. Karena sekali lagi, setiap orang dengan sifat buruk ini tidak akan pernah dapat tinggal bersama di dalam kerajaan sorga. Karena kalau ada seseorang dengan sifat buruk masuk dalam kerajaan sorga, maka akan seperti apa suasana sorga itu, saudara. Jadi kita sudah sampaikan sekarang ciri-ciri dari orang yang suka mengkhianat. Jangan sampai saudara melakukan itu, ya. Orang yang suka berkhianat adalah orang yang tidak jujur. Orang yang suka berkhianat itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, orang yang berkhianat itu orang yang tidak memiliki akal budi. Mereka dilahirkan dengan sempurna, tetapi di dalam pertumbuhannya hati mereka jahat, ya. Kecenderungan hati mereka itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, ya, melakukan tipu daya, dan mereka akan merasa puas apabila ada yang terpedaya. Mereka akan merasa puas kalau mereka dapat mewujudkan hawa nafsunya, tetapi perlu diingat bahwa engkau tidak akan pernah lolos, ya. Engkau akan dirusak oleh kecuranganmu. Engkau akan dicelakakan oleh pengkhianatanmu. Dan yang terlebih celaka lagi tentu saja bahwa engkau tidak akan pernah sampai ke dalam kerajaan sorga, tetapi engkau akan sampai kepada neraka. Inilah pemberitaan firman Tuhan kali ini menyambung dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kita akan lanjutkan kembali dengan sifat buruk yang ke-16 pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.